Jumat pagi, tim liputan CNN Indonesia memantau salah satu wilayah yang terkena proyek normalisasi Kali Ciliwung di Taman Harapan, Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Di wilayah ini tercatat ada 172 bidang lahan dari 172 kepala keluarga yang terkena dampak. Wilayah RW 03 ini membawahi 6 rukun tetangga, masing-masing RT 02, 04, 06, 07, 08, dan RT 15. Dari struktur bangunan perumahan padat penduduk yang terletak tidak jauh dari aliran Kali Ciliwung, terlihat rata-rata mereka datang dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Bangunan yang terkena dampak normalisasi Ciliwung sudah diberi tanda panah biru oleh petugas terkait. Tanda panah biru disebut trase atau garis pola untuk pembuatan sodetan dari proyek normalisasi Ciliwung. Pak, boleh ditunjukkan batas wilayah bangunan rumah warga yang nanti terkena dampak normalisasi Kali Ciliwung ini yang mana aja, Pak? Siap. Untuk yang pertama, normalisasi Ciliwung terdampak Yang ini ya, normalisasi adalah ini rumah yang ini batas tanda panah ini ya. Ini Artinya bangunan ini akan terkena ke sana terkena sampai ke untuk trase. belakang di pinggir kali sana Sampai ya. belakang pinggir kali sampai ini. Ini adalah batas trase dan ini di sini juga ada trase juga nih biru. Oh, artinya rumah yang sini dan yang di seberangnya ini kena semua sampai ke belakang, Pak ya. Ini akan menjadi batas daerah aliran sungai. Ini trase bukan kita yang bikin. Ini dari pemerintah tulisan ini. Dan ini juga sama ke sana, jadi larinya ke sana. Oke. Tidak akan bisa dirubah. Berarti dari arah sini bangunan ini itu akan sampai ke belakang sana di bibir Kali Ciliwung. Selesai. Oke. Habis. Dan itu proyeknya sudah mulai harus dikerjakan sesuai arahan Presiden Jokowi. Sudah selesai pembebasan lahan itu 2024 sudah harus selesai. Iya, siap Pak, siap. Warga mengaku sejak 2014 hingga 2021, mereka mendapatkan jadwal yang berbeda-beda ketika petugas mulai datang melakukan pengukuran lahan. Rata-rata warga yang terkena dampak berharap bisa segera menerima pencairan dana penggantian lahan. Kalau saya mah pengennya cepet Pak, supaya nggak capek. Saya udah tua, kaki saya sakit. Saya punya sakit gula, punya sakit kolesterol. Jadinya saya udah nggak kuat, turun naik. Menanggapi suara warga yang mengeluhkan tingginya fee atau bayaran jasa bagi mediator pengurusan dokumen pembebasan lahan, Ketua RW 03 Darwono mengaku dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan pihak mediator. Ia akan mengusulkan besaran fee 25% dari nilai pembayaran ganti rugi harus disesuaikan dengan ukuran lahan. Tanahnya atau lokasinya luas, ya saya sih nggak keberatan. Tapi kalau yang punya tanahnya sedikit, ya itu yang saya kurang setuju dengan seperti itu tuh, karena itu. Tapi memang dia membantu. Nah. Jadi kami di sini maka sekali lagi ada dua versi itu, jadi mungkin agak terlambat dalam pengurusan seperti ini. Setelah sempat terhenti, normalisasi Kali Ciliwung kembali berlanjut. Pada 2023, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembebasan lahan sepanjang 4,3 km di 4 kelurahan, masing-masing Cililitan, Rawajati, Cawang, dan Kampung Melayu. Rencana normalisasi Kali Ciliwung mencakup sepanjang 33 km. Hingga kini, 16 km sudah terlaksana dan ditanggul. Masih tersisa sepanjang 17 km lagi. Untuk pembebasan lahan 2021-2022 disiapkan anggaran 425,9 miliar rupiah. Sementara untuk pembebasan lahan di tahun 2023, anggaran yang disiapkan mencapai 470 miliar rupiah. Untuk mengendalikan banjir yang kerap terjadi di wilayah DKI Jakarta, agar aliran sungai air di Kali Ciliwung ini lancar, pemerintah akan melakukan proyek normalisasi bangunan-bangunan yang berada di bantaran Kali Ciliwung. Saya saat ini berdiri di salah satu wilayah di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, di mana lokasi ini juga akan dinormalisasi. Dan sesuai dengan apa yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo pada 21 Februari 2023 lalu ketika datang berkunjung menyaksikan bantaran Kali Ciliwung ini, Presiden Joko Widodo menargetkan proyek normalisasi harus sudah selesai di tahun 2024. Teddy Zuhari, Andika Marianto, Jakarta.